Oke, selamat datang di Gogata Podcast. Kembali lagi, mini project Gogata Podcast ini adalah talk, share, and interact. Kembali kami mengingatkan bahwa podcast ini sudah melakukan protokol kesehatan secara ketat dengan tidak lupa mencuci tangan, memakai masker, dan juga social distancing ataupun yang sekarang yang lagi ngetrend physical distancing. Bagaimana para viewer, sehat-sehat saja. Kita hari ini akan membahas bahwa satu keunikan di daerah Batam adalah new hangout atau new normal di salah satu cafe. Nah, tanpa panjang lebar kita hari ini kedatangan salah satu manajer cafe di Batam yang sudah lalu lalang selama 6 tahun berkarir. Selamat datang Om Jefta. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Senang banget. Siapa aja sih yang nggak kenal Om Jefta gitu loh. Enggak lah. Cuman orang Batam aja yang kenal. Iya sih. Ya. Yang Pinang mungkin belum kenal. Pinang belum kayaknya ya. Ya, kita lebih santai hari ini. Karena episode sebelumnya kita kedatangan Kadispar Kepri. Wow. Nah, itu kita membahas banyak tentang bagaimana kejelasan kita sebagai pelaku seni hidup, ya. Dan juga pendukung pelaku seni ataupun yang singkatnya gaji. Masalah perut ya. Masalah perut. Sekarang masalah perut gila-gilaan ini. Ya. Dan info yang beredar dari atas sana, ya kan, bahwa Roastery hari ini akan buka. Betul. Hari ini hari Rabu kita akan buka dan mulai dari jam 7 sampai jam 1:30 lah ya. Iya, tapi sebelum kita ngomong panjang tentang ini, gue mau tahu dong Om Jefta ini dulu 6 tahun lalu larang ini di mana aja? Oke, jadi sebelum di Batam itu saya pernah di Bali sebelumnya, di dunia entertain juga. Cuman basicnya sih sebetulnya saya pariwisata. Pariwisata, tapi masuk dan terjun di dunia entertain itu sejak sekitar tahun 2000 atau 2001 atau 99 kok. Senior amat ya? Iya, tua ya, kelihatan umurnya berarti ya. Jadi kurang lebih di umur-umur segitu, di tahun-tahun segitu, tapi bukan langsung yang megang outlet ya. Iya. Pertama dari penyiar radio. Start from zero lah ya. Iya, penyiar radio, kemudian jadi marketing radio, kemudian IO juga sebagai stage manager. Di Bali kemudian, ya? Itu di Surabaya. Masih di Surabaya awalnya. Pas di Bali baru saya masuk di dunia entertain. Oke. Itu megang band. Dia manajerin band, kurang lebih saya berkecimpung sekitar 9 tahun. Baru gitu. ke hotel? Enggak, kalau hotel itu first graduate. Oh, berarti awalnya hotel dulu. Hotel dulu baru ke hotel dulu nggak betah segala macam, akhirnya banting setir ke entertain. Karena dari kecilnya emang suka dugem ya, suka musik sih. Berarti sama dong sama gua. Sama ya, suka musik, suka nongkrong mungkin ya. Suka gratisan benar ya. Benar. Karena kan zaman dulu kan memang sulit gitu. Betul. Zaman dulu tuh gimana caranya gua mau dugem tapi masuk gratis. Iya. Nah, kan gimana kenal sama teman. Terus akhirnya kenal sama manajernya salah satu kafe di Batam, di Surabaya waktu itu. Terus gua jual konsep. Gua jual konsep, bikin konsep party, dibeli sama dia. Talentnya begini, akhirnya keterusan. Sampai sekarang. Itu. Tapi achievement tertinggi selama berkarir sepanjang sebelum ke Batam. Achievement tertinggi. Kalau achievement tertinggi sih, kalau dilihat dari prestasi sih mungkin saya menilainya cuma dari sebatas berhasil atau tidaknya saya pegang satu outlet ya. Iya, gue setuju sih. Itu aja sih. Jadi kalau misalkan untuk yang achievement piagam apa segala macam sih cuma satu dulu tahun 2010 itu pun ya lumayan lah ya. Kata-katanya adalah orang paling gaul di Surabaya. Menurut Hard Rock FM Radio. Yes. Itu tahun 2010. Tapi kan itu salah satu achievement. Tapi gue setuju sih. Gue setuju bahwa sukses dalam membawa satu outlet itu achievement yang tertinggi gitu. Iya, karena itu sudah merupakan timbal balik dari audience. Kita bilang audience lah ya, orang-orang yang datang ke tempat kita itu audience. Jadi audience senang, itu kita juga udah sudah gue udah bisa berhasil nih membuat tamu-tamu ini senang. Iya, jadi seperti simple daripada kita ngomong di lain sisi income membuat satu outlet atau kita ngomong roastery deh, ada satu event, income-nya nggak bagus, tapi crowd-nya bagus, itu juga satu achievement. Betul. Gitu. Bahwa itu satu achievement. Kalau di luar dari pembukuan, ya itu lain cerita. Tapi kalau gue mau tahu sih kenapa memilih roastery ataupun Batam.
Oke, jadi waktu pas saya tahun 2015 di Bali. Yes. Ditelepon sama salah satu GM outlet di sini. Yes. Waktu itu masih di No Name beliau, yes. Bu Wiwi. Ditelepon untuk menghandle roastery. Yes. Gitu. Saya bilang saya tidak bisa karena saya baru pindah kerja di Bali, bla 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 bla. Akhir kata di tahun 2016 ditelepon yang sudah ketiga kalinya. Iya. Akhirnya berangkat, interview, deal akhirnya di Batam. What made you so special? Karena memang waktu itu setelah first graduate ada dua pilihan untuk pindah luar kota dari Surabaya, either itu Bali atau itu Batam. Yang dapat kesempatan pertama adalah Bali. Yes. And then kesempatan kedua itu setelah sekian tahun baru ke Batam. Gitu. Jadi pilihannya memang dua, Bali atau Batam. Gitu. Di Bali karena internasional, Batam juga dekat sama Singapura. Yes. Itu sih pemikirannya. Karena dulu pernah mendengar bahwa Batam itu cari duitnya gampang. Dulu 2015 ya. Iya. Kalau sekarang kan ya so-so lah ya. Gitu. Kalau dulu kan gampang banget katanya. Apalagi yang dulu terkenal kan black market dan lain sisi. Gitu-gitunya. Kan saya juga tertantang dengan hal-hal seperti itu. Karena kalau Bali kan udah basicnya udah pariwisata yang sudah terkenal. Kalau Batam kan katanya Kepri lah kita ngomongnya, Kepri adalah Bali nomor 2 gitu. Nah, gua ngomong pencapaian si roastery sampai sekarang ini apa yang tertinggi yang dibawa oleh Om Jefta? Kalau yang tertinggi, oke, jadi karena dulu roastery itu namanya adalah Roastery Cafe and Roastery. Cafe and Roastery awalnya ya. Sebelumnya itu Bangi, tapi kita nggak ngomong yang Bangi ya. Karena saya juga nggak incas di Bangi waktu itu. Jadi dari konsep yang restoran dengan tempat duduk pendek, gitu ya, dengan table yang proper, saya ganti dengan roastery social bar. Yes. Gitu. Jadi achievementnya adalah ya perubahan konsep, kemudian dari yang tidak ada yang tahu sampai jadi ada yang tahu. Yes. Gitu. Tapi why? Resto nggak jalan nggak? Karena atau lebih dekat tidak di resto. Oh iya, gua agree sih, memang tidak di resto. Tapi kalau kita ngomong sebagai orang awam ya, gua selalu memposisikan diri gua sebagai orang bodoh biar nggak dihujat sama netizen gitu. Iya. Memang kita bodoh sih sebetulnya. Iya, memang bodoh. Saya sih mungkin dia. Kita dua lah ya. Kita dua bodoh. Acaranya bagus. Roasterinya bagus. Betul. Yang ngomong sekarang agak tolol gitu ya. Sama, narasumbernya juga. Tapi apakah ada related mungkin semua orang banyak yang udah tahu lah ya di Batam bahwa roastery dan iHotel satu bos. Mungkin, tapi gua nggak relate ke sana. Om menggantikan konsep bar itu karena berdekatan dengan transitnya Square atau bagaimana? Enggak, karena memang basically saya waktu di interview pertama kali dengan si bos, saya bilang ya kalau misalkan saya terima pekerjaan di sini ya akan banyak perubahan. Perubahannya adalah begini. Saya request begini. Oke, nggak masalah. Gitu. Jadi memang bertahap. Awal-awal 1,5 tahun itu pernah revenue kita cuma 800.000 satu malam. Itu di hari Jumat. Nangis saja, bukan nangis yang gimana, maksudnya langsung ngaca. Waduh, kok cuma 800.000? Apa yang harus saya lakukan lagi nih? Iya. Gitu. Jadi muter otak, apa segala macam, kenalan lagi lah, relasi ini itu apa segala macam, ya gitu-gitulah, ya perjuangan. Tapi gue salut sama Om bahwa roastery banyak perubahan yang penyesuaian ya. Sebenarnya perubahan. Orang mau berubah itu belum tentu untuk menyesuaikan. Gue selalu ngomong gitu. Jadi ini menyesuaikan. Ya, gitu. Itu yang saya alamin juga sekarang di Batam. Kan saya bisa dibilang ke Jakarta pernah, Surabaya pernah, Jogja, KL, Singapura, Bali terutama. Arab Saudi, TKI dong berarti ya. Jadi ada beberapa konsep yang mau saya curahkan di Batam, tetapi belum bisa diterima dengan baik gitu. Jadi akhirnya saya belajar di situ bahwa Batam ini tidak bisa yang kita langsung kasih konsep, rakyatnya bisa langsung terima. Itu paling tidak mundur 3 atau 5 tahun ke belakang. Jadi kitanya yang harus bisa mengeduket rakyat Batam atau party goers ya. Party goers Batam ini supaya ini loh sebetulnya tren yang di luar itu adanya seperti ini nih. Gitu. Gue pengen jadi sesuatu yang pionir lah ya istilahnya. Gitu. Gua agree sama Om yang ini interesting sih, awal-awal udah interesting. Bahwa memang podcast ini memang selalu mengundang yang interesting, bawa narasumber yang interesting. Tapi yang tadi yang Om bahas interesting adalah mungkin gue belum pernah bahas, gue itu sebenarnya pendatang. Gue ini orang Medan. Dan gue juga melihat
orang Batam ini kebanyakan sudah bisa menerima, tapi tidak sedikit juga yang belum bisa menerima. Iya, Arti katanya simpelnya begini, karena gue gerak di event, kita ngomong orang entertain. Om, seandainya ada artis, let's say lah kita ngomong artisnya Silon Seven di Batam, dan juga artis Silon Seven di Singapura laris. Laris orang Indonesia dan orang Batam. Tapi kalau di Batam, willing to pay-nya nggak ada. Betul. Itu masalahnya. Makanya penyesuaian itu penting. Tapi ngomong-ngomong ini kan, Om, gue nggak bilang ini ya. Gue bilang temporary close, itu bahasa halusnya. Temporary close-nya di 28 Maret ya. Betul? Kita di tanggal 15 Maret. 15 Maret ya? Iya. 15 Maret jadi itu semua tempat belum tutup, kita udah tutup duluan. Yes. Seminggu sebelum surat edaran ya. Why? Actually sih sebenarnya ya, sejujurnya memang dari beberapa anggota kita, member kita atau tim kita, ada yang istilahnya sadar diri dengan corona. Tetapi untungnya dari bos-bosnya kita juga, mungkin bos kita tuh sayang terhadap SDM-nya ya, terhadap manpower mereka, bahwa manpower mereka tuh juga bisa membuat bisnis yang bagus. Jadi mereka sangat peduli dengan manpowernya mereka, supaya mereka tetap aman, tetap sehat. Ya, mereka juga nggak pengen dengar bahwa manpower mereka satu meninggal cuman gara-gara virus. Tapi pada saat itu, kalau gue potong Om ya, tapi pada saat itu kan corona belum begitu besar, bahwa baru mungkin puluhan, if I'm not mistaken. Iya, jadi memang jadi seminggu sebelum tanggal 15 itu kalau nggak salah Menteri yang kena, Menteri Perhubungan ya? Iya. Menteri Perhubungan kena. Nah itu saya udah yang deg-degan udah lumayan deg-degan lah, udah lumayan ketakutan. Cuman terus pas tanggal 15 hari Sabtu kita masih party biasa, buka seperti biasa. Tanggal 16-nya kebetulan di mes kami itu ngadain barbecue party sama teman-teman segala macam. Perpisahan itu Om ya? Belum. Belum tahu. Gitu kan. Begitu saat lagi masak-masak, barbecue, bakar-bakar segala macam, direksi satu datang. Oh, ayo Pak, makan yuk. Dah. Tolong kumpulin semua yang ada di mes. Yang lain suruh pulang. Oke. Kenapa nih? Kita dimarahin kenapa nih gitu kan? Ternyata kita dibilangin bahwa disarankan untuk tutup. Gitu, disarankan untuk tutup. Akhirnya itu kan hari Minggu tanggal 16, tanggal 17-nya kita meeting bersama semuanya. Akhirnya ya voting, kebetulan suara terbanyak untuk mereka memilih lebih aman daripada kena corona, akhirnya kita tutup duluan. Nah itu kan mengancang-ancang bahwa sebulan dulu ya kan, atau waktu yang belum ditentukan. Kita kalau meeting selalu membicarakan the worst thing. Yes. Gitu, itu harus kita bicarakan. Jadi the worst thing-nya adalah sampai bulan Desember. Waduh Pak, perut kita gimana, begini. Nah, sembari itu bahasa Indonesianya apa ya? Sambil. Jadi sambil meeting ketika tanggal 16 malam itu, saya berpikir apa yang harus saya lakukan nanti meeting koordinasi di tanggal 17. Ngambil keputusannya begini. Efek negatifnya begini, efek negatifnya positifnya begini. Apa yang harus kita tindak nih? Untuk karyawan bagaimana? Kalau misalkan sampai Desember harus kita lakukan apa? Kalau misalkan tidak harus kita lakukan apa? Gitu. Tapi kebijakan yang diambil apa dari manajemen? Arti kata kan Om Jefta ini kan sebagai manajer. Manajer Rosteri Social Club. Bahwa Om ini harus mendengarkan direksi ataupun GM ataupun owner, dan juga harus mendengarkan employee, suara rakyat dengan menjerit dan lain sebagainya. Iya, betul. Memang saya posisinya ada di tengah. Jadi memang nggak gampang. Memang awal-awal kita sering zoom-zooman tuh. Jadi HOD sering sekali sehari itu bisa langsung 4 jam kita nge-zoom. Kira-kira bagaimana? Oke, kita lihat sebulan ini. Jadi keputusan yang awal diambil adalah ya kita akan memberikan gaji setengah, karena untungnya kita kan tanggal 15 kita close terakhir ya. Jadi ya gaji kita kasih setengah. Kemudian regulasi keputusan-keputusan yang lain itu bertahap. Itu bertahap, mulai dari ya kalau misalkan mereka nggak gajian, karyawan nggak gajian, kemudian hidupnya bagaimana? Ya kita punya pemikiran, kita masih punya cuti kita uangkan akhirnya. Kemudian untungnya juga kita masih punya tabungan untuk, kan udah deket THR kan, waktu itu udah deket Lebaran. Jadi untungnya
dari bulan Desember sampai dengan Januari itu kita ya puji Tuhan alhamdulillah masih tetap rame ya, jadi masih bisa saving money untuk memberikan THR. Tapi kan kebijakan yang diambil kan it's not easy ya, walaupun yang tadi kan secara pembicaraan gampang. Iya. Secara pembicaraan bahwa gajinya setengah dan lain sebagainya. Iya. Tapi kan gue kebaikan tapi nih, grogi gue sama Om. Roastery ini salah satu cafe yang tutupnya paling cepat. Iya. Gitu loh. Why you take risk? Gue mau nanya ini kenapa lo mau take risk itu, karena satu keamanan, gue ngerti keamanan gitu loh. Tapi kan masih ada perutnya ini tau. Iya. Jawaban utama yaitu keamanan untuk kesehatan kita sih. Dan tidak ada yang berontak. Ada beberapa orang. Untungnya sih yang berontak cuma 2 atau 3. Tapi mungkin diambil voting dari 30 karyawan semua, jadi cuma 3 yang kita masih berani kok bla 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 gitu. Kita masih butuh duit. Oke, kalau lu butuh duit, tetapi tiba-tiba kita harus memberitahu ke keluarga bahwa lu nggak ada gara-gara corona, dan efeknya itu bahaya karena membawa satu perusahaan. Iya, kalau misalkan lu tinggal sendiri nggak apa-apa, yang tinggal di mes. Iya. Ada 10 orang yang tinggal di mes satu kena. Seperti Singapura ya, seperti Singapura yang dormitorinya yang kena semua. Kena gitu. Semua gitu. Tapi kalau kesal sebagai manajer selama 3 bulan ini, gue nggak mau ngomong yang sebelumnya kan. Sebelumnya rata-rata achievement rata-rata achievement. Nah ini kan hidup hedon. Iya, kalau sekarang kan hidup. Kalau 3 bulan kemarin ya lebih introspeksi jadinya ya. Yeah. Introspeksi bahwa semuanya itu bisa nothing kalau misalkan kita cuman kayak kita nggak ada apa-apa sekarang ini. Yes. Tuhan mau bilang begini, udah lu nggak ada apa-apanya. Itu sama kayak misalkan kita bakal kehilangan seseorang mungkin yang kita sayang gitu kan ya. Sama kayak gitu. Jadi kita harus prepare terhadap segala aspek. Iya, makanya gue salah satu orang yang kurang setuju new normal sebenarnya. Karena kalau misalnya kita ngomong as a entertainment, kita dulu itu adalah work freak. Kerja. Kita lupa ada kompetitor kita lupa teman kita lupa keluarga kita. In the end, environment-nya pun kita sudah lupa gitu. Bahwa this happen in this year, gue selalu ambil positifnya bahwa COVID-19 ini bisa membuat reset game gitu loh. Jadi kalau game itu bukan game over sebenarnya. Jadi di reset gitu loh. Lagi. Jadi reset lu bagaimana how to survive, bagaimana lu bisa berpikir yang beda. Ya karena ini semua disimplify. Semuanya negatif, kitanya harus positif. Iya, karena kan? Ini yang akhir-akhir ini jadi simplify dong. Iya. Gitu loh. Yang dulunya ribet, paket 2 tower dan lain sebagainya. Iya. Nah udah nggak ada, gue yakin. Sekarang udah nggak ada, jadi gue yakin. Sekarang pun kayak saya yang biasanya mungkin hidupnya dari tidur subuh, jadi sekarang sudah 3 bulan ini tidurnya malam. Jadi normal. Jadi bukan new normal gitu. Awal penyesuaiannya juga gila untuk bisa tidur itu gila. Jadi tapi awal-awal kan belum stres. Awal-awal belum. Karena kan masih positif sebulan, tiba-tiba 3 bulan. Kalau dari tergantung tiap orang ya, karena punya tabungan atau enggak itu intinya kan ya. Kalau misalkan punya tabungan sih ya masih aman. Cuman kalau misalkan saya yang melihat dari anak-anak saya, kalau misalkan ada yang curhat segala macam itu semenjak di bulan bulan kedua setengah lah. Itu sudah mulai yang Pak kapan buka gitu. Kenapa? Stres nggak sih lu? Ya stres juga sih, cuman ya gimana ya, kita memberikan pengertian yang memberikan untuk mereka untuk tetap semangat. Tapi selama lockdown mereka ngapain? Mereka semua jadi master chef. Iya itu, ada candaannya di Facebook gitu loh. Iya. Bahwa tapi di mes pun juga begitu. Kita pun akhirnya buka catering. Akhirnya buka catering, kemudian kita buka kayak gitu terus. Untungnya kan waktu itu juga pas puasa, jadi beberapa anak-anak ada yang ngegojek, kemudian ada yang jualan untuk jualan takjil. Nah, jadi mungkin agak terbantu di situ juga sih. Terus kemudian ada yang jadi kuli lah, apa segala macam. Ada juga yang kayak gitu. Jadi Pak, mohon maaf saya kerja kuli dulu ya. Oh, yang apa silakan. Iya, karena anggota gue juga ada yang jadi tukang parkir gitu. Ada juga dari tukang parkir di Pasar Jodoh. Iya. Jadi bukannya kita nggak mau
menghandle mereka. Iya. Tapi bagaimana kita mau handle mereka? Itu pertanyaan. Karena viewer mungkin nggak mengerti. Ada sebagian yang nggak mengerti bahwa lu sebagai manajer ngapain sih lu gini-gini. Tapi nggak gampang kalau kita balikkan aja deh. Iya. Gua di sana, lu di sini, gitu aja. Gua selalu sama aja. Iya, sama aja. Kita juga karena gini, kepala kita satu tapi kita mikirnya semua. Iya. Ya kan? Nah, itu yang untungnya sih mereka masih bisa masih bisa pengertian terhadap itu, dan untungnya juga karena dari perusahaan juga memberikan fasilitas ya, kayak misalkan gaji setengah tetap dapat, cuti diuangkan, kemudian THR itu kan cukup, apalagi kita gaji kan sesuai dengan UMK. Ya, berapa orang sih? Kita untuk yang servis ya. Kalau untuk servis itu sekitar overall 16. Overall 30 termasuk saya. 30. New normal. Gitu. Di-cut setengah, besok hari ini buka jadi 15 dong. Jadi gini, ya kurang lebih begitu ya. Kan ada beberapa orang yang pulang juga. Pulang kampung dan mereka untungnya belum bisa balik. Dan tidak dibalikkan sementara waktu. Karena memang protokolnya kan susah sekali tuh untuk balik ke Batam atau ke mana aja kan. Sebenarnya nggak susah, diribetkan oleh oknum. Iya. Kalau gua sih selalu ngomong gitu. Oh gitu ya. Ya kan, selalu diribetkan sama oknum gitu. Iya. Seharusnya gua selalu berani buka-bukaan lah gitu. Walaupun gua salah satu pendukung pemerintah Kota Batam. Rapid test 400.000, lu jual 1 juta. Kayak kemarin ada info di Tokopedia jual surat dokter dan lain sebagainya. Iya, surat dokter itu. Tiket aja udah mahal gitu loh. Lu Indonesia gimana sih sebenarnya? Sementara gitu. mereka yang mau pulang balik ke tempat kerja ini juga butuh duit juga kan. Lu ada ketakutan untuk COVID-19, oke. Tapi caranya kalau udah ada ketakutan, duit nggak ada, nggak balik. Nggak balik, ya ujung-ujungnya penjarahan. Iya, penjarahan gitu. Gue selalu bilang ya sama anggota gue, bahwa teman-teman gue juga, bahwa ya gua nggak akan, jangan ambil ini sebagai negative way, tapi ambil sebagai positive way. Iya. Jadi kalau orang sudah kepepet, dia bisa lakukan apa aja. Syukur-syukur kalau misalnya dapat penjarahan itu dia pulang. Kalau nggak dapat, mungkin makan di penjara. Iya. Iya kan? Setidaknya menghemat gitu. Menghemat itu udah hukum alam gitu loh. Walaupun nanti ada viewer bilang, oh ini orang nggak boleh spread out, dia nggak bagus. Iya. Tapi intinya ya itu gitu loh. Tapi ngomong-ngomong untuk persiapannya Om, untuk pembukaan ini kan. Ya. Om kembali lagi, atau Roastery kembali lagi menjadi salah satu kafe yang terakhir buka. Sebenarnya nggak terakhir banget sih, kita buka ya, kan salah satunya. Ada yang terakhir nanti hari Jumat kok ya. Yes. Teman-teman kita juga. Jadi keribetan yang kita hadapi itu adalah ya mempersiapkan protokol satu. Ya. Kedua, membriefing anak-anak untuk harus sesuai dengan protokol. Membriefing keras, terutama untuk yang di servis ya. Servis, kemudian kasir dan bagian depan lah ya, front line pokoknya, untuk tetap sesuai dengan protokol. Gitu. Apabila orang yang tidak social distancing harus kita tegur keras gitu. Otherwise you have to out. Pay first and then you out. Bonsernya lebih banyak lah ya. Iya gitu. Gue mau nanya dong, kayak misalnya contohnya kan gini. Gue nggak mau bahas tentang protokol kesehatan, itu kan sudah ada lah di mana-mana. Semua udah tahu lah ya. Ya semua udah tahu lah. Tapi lu mengikuti salah satu peraturannya itu ribet nggak sih? Lu harus dengar yang A, yang B, yang C, dan beda-beda semua. Jaraknya kan 1,5 ya? Iya. Ada yang bilang 2 meter. Ada yang bilang 2 meter. Karena kemarin kita sudah di survei, jadi kebetulan kita goal semua dari semua protokol yang ada. Jadi gue sih ikutin yang peraturan dari Batam itu aja. Dan kebetulan kita juga bukan kenal deket sih, ya kenal lah ya dengan orang pariwisata, dinas pariwisata yang ada di Batam. Jadi untungnya komunikasinya juga enak. Harus siapin cuci tangan di depan. Cuci tangan enggak, kita cuman hand sanitizer, buku tamu, kemudian bilik disinfektan. Nah, untuk mungkin para viewer nggak tahu nih, kenapa harus ada buku tamu. Jadi mungkin ada yang ngerasa nggak nyaman ya. Padahal buku tamu itu is good untuk track record. Iya, tracing ya. Iya, betul kan sebenarnya. Tapi kadang ada orang yang bilang ini kan privacy. Iya. Gitu. Tetapi ya kembali tadi, new normal, you have to deal with new attitude, with new lifestyle. Kenapa aku juga bilang di story kita, bahwa storynya Roastery buka new normal, new attitude, new lifestyle. Apakah bisa? Tapi gue titip pesan satu Om ya. Apa tuh? Pena sama dengan korek api.
PNS sama dengan ya. Iya kan, lu nanti jam 7 buka, jam 9 udah hilang semua. Pasti. Kebanyakan. Pasti. Kebanyakan. Ya, betul. Tapi perbedaan bar dulu sama bar sekarang bedanya apa? Selain dari meja. Gua denger dari tadi briefing kita 136 jadi 46. 130 jadi 56. Jadi 56. Jadi 130 seat jadi 56 seat. You count down to be 35%. Iya, karena protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan. Sebenarnya karena meja lu sih yang panjang-panjang. Untungnya meja kita panjang-panjang. Ada klub yang mejanya cuman round circle gitu ya, round table, tapi kan kecil biasanya untuk 4 jadi 2. Ya untungnya kita yang biasa kayak gini nih. Biasanya kita di sini 4 berarti bisa jadi 2. Kalau misalkan lebih panjang lagi 8 bisa jadi 4. Untungnya meja kita panjang jadi bisa setengahnya cut down setengah. Jadi dari 130 jadi 56. And then ya kalau misalkan untuk sekarang bar bagaimana apa segala macam ya kita harus melihat hari ini dan bulan-bulan berikutnya gitu. Tapi as planning lagi nih. Tapi planning. Sebagai manajer lu udah plan dong. Karena tadi kan lu bilang lu plan A, plan B, plan C. Beranggapan lu sesuai on track. Gini sih, kalau gua ngelihat sih bakal jadi lebih garing sih ya. Iya. Pasti akan garing. Jadi gua ngerasa sih. Band atau DJ untuk mengangkat suasana atau memberikan ambience itu pasti akan lebih susah lagi. Apalagi begitu pintu masuk kita sudah dihadapkan dengan face shield. Ya kan orang lihat face shield itu udah yang jadi ada batasannya. What the hell gitu kan. Udah ada batasannya yang biasanya karakter gua masuk di roastery itu yang hello apa kabar men. Shake hand jadinya gini kan atau enggak cuman begini gitu. Atau cuman tapi gua salah satu orang yang nggak setuju pakai masker untuk ke kafe atau ke restoran. Lebih sering nggak sih lu? Karena mereka juga pasti akan buka juga. Iya, lu lebih sering jadinya. Iya, pasti. Buka, minum, taruh lagi. Gimana kita harus deal with itu dulu karena kan awal-awal nih supaya kita juga masih bisa makan. Yes. Nah, karyawanku udah nggak bisa makan gitu kan. Jadi paling tidak ya udah kita harus ikuti peraturan supaya kita nggak kucing-kucingan dengan ya oknum ya kita bilang ya. Kalau sama yang lain yang mau razia silakan monggo kita dengan tangan terbuka atau ya silakan lah karena kita sesuai dengan peraturan. Cuman kalau misalkan tamunya yang kadang-kadang suka nakal ya kita tidak bisa disalahkan juga. Tapi kan selalu gitu. karena sudah kena alkohol. Karena ada oknum dari tamu itu. Bisa jadi. Oknum yang disalahkan kan seperti outletnya. Ya, bahwa ya seperti gitu. Kayak kemarin. Ya berarti pemerintah juga harus bisa deal dong dengan hal seperti itu bahwa kalau misalkan kita pemerintah buka, bisa. Oknum pemerintahnya nggak bisa. Iya. Yang seperti kemarin teman kita itu kan, gue mendukung teman gue sebenarnya. Salah satu bar yang di sana lah pokoknya kita tahu. Iya. Tidak semata-mata salah sebenarnya. betul. Mungkin briefing pemerintah kurang. Bisa jadi. Dan karena gini loh, pada saat lu buka iya, itu. Iya betul. Mungkin ada yang kurang juga ya dari pemerintah. Jadi maksudnya tidak terlalu merangkul. Iya. Semua bidang usaha, tempat usaha untuk hey. Ayo yuk meeting dulu yuk begini gitu yang saya rasakan. Karena kan sesuai dengan tema hari ini new hangout. Karena is a new normal itu bahwa orang sudah sering di rumah, mungkin aktivitas ekstranya minum-minum di rumah. Iya. Pada saat lu buka sampai ada yang jual online ya. Mungkin pandangan gua 70-80% masih ada di rumah. Masih. Yang 20% akan kangen. Iya. Jadi nggak semata-mata lu buka langsung rame. Iya, betul. Jadi tapi saya mau ngomong ini bukan rasis ya. Yes. Jadi kan kebanyakan kalau yang dianalisa itu kebanyakan warga Indonesia yang keturunan Chinese itu kebanyakan mungkin ada yang takut atau kebanyakan mereka lebih takut dengan wabah ini. Tetapi kalau yang warga Indonesia yang asli itu mereka ya kayaknya sih mungkin mereka sudah kebal mungkin ya dengan hal-hal seperti itu. Sekali lagi saya bukan rasis tetapi kalau saya telaah seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih kalau di kita sih enggak ya, mudah-mudahan sih tetap kalau gua bilang sih ya waspada boleh itu kembali boleh. Ya takut jangan waspada karena dan tidak ceroboh. Iya karena kan ada juga yang misalnya dari bukan anggota ya teman-teman kita lah kita ngomong teman-teman kita yang mempercayai jamu gitu loh. Seluruh dunia itu kumpulin dokter untuk cari vaksin ini. Di Indonesia sudah ada jamu yang bisa nyelesain corona. Hebat kan? Sempat rame kan waktu itu. Plus 62 kita itu. Plus 62. Gua harus potong sebentar. Ini ada masuk dari Rian Almando. Ya. Jumlah pengunjung yang dibatasi enggak? Seperti yang kita tadi bilang ya. Menjadi ini teman ini. 56 ya? Ya 56.
Jadi gue semalam ada lihat podcast di YouTube juga bahwa sekarang kita tidak mendapatkan privilege. Kita ini siapa maksudnya? As a tamu. Oke. Kenapa? Dulu kita datang pasti ada tempat. Ya. Sekarang kita datang waiting list. Iya. Dan orang akan pergi. Ini sudah masuk. Jadi kan kita ada table kurang lebih sekitar 17. Yes. Ya. Itu sudah masuk reservasi sekitar 6. Ada ambil peraturan baru? Mungkin kalau misalnya 10 menit nggak ada kita langsung kasih orang. Lu kan harus take risk banget ya. Kalau sekarang sih mungkin nggak dulu ya. Oke. Nggak boleh terlalu sombong dulu ya. Iya, oke. Gini gue suka berandai-andai. Iya. Berandai-andai kita Om. Jam 7 ada table lu full. Ada 2 table yang nggak datang. Dan ada 3 orang yang lagi ngantri. 7.15. Lu kasih atau lu tunggu? Gua kasih dulu. Lu kasih? Ya. Dan 7.20 orangnya datang? Marah-marah? Iya, gimana? Kita sudah komit. Jamnya sekian. Dan dia pindah ke tempat lain. Sedih loh. Nggak masalah. Kalau pindah tempat lain sekarang kalau Rabu dan Kamis nggak masalah ya. Kalau Jumat jangan. Karena tempat lain udah buka. Asem. Gitu. Masuk jadi terus. Kita sih sekarang masih aman. Ngomong-ngomong yang networking ya, gue nggak mau ngomong lu kenal pemerintah atau enggak. Ribet nggak sih sebenarnya? Gue tahu, gue juga pendukung. Tadi gue udah bilang ya, gue pendukung pemerintah. Tapi kan banyak oknum-oknum yang mencari kesempatan itu. Yang lu bilang, apalagi lu bilang bahwa si Om bilang, gue siap untuk dirazia. Dalam razia itu bisa aja lu kena polis line Om. Who knows? Iya. Ada yang curang mungkin ya. Iya. Karena networking untuk pemerintah ini, you need to be solid, bukan harus pinter. Iya, kita juga sama pemerintah juga harus bisa take and give juga sih. Yes. Take and give, komunikasi yang lancar. Jadi misalkan pun kalau mereka datang ya kita sambut dengan baik lah. Gitu. Ya yang penting komunikasi aja sih. Kalau misalkan mereka komunikasi nggak lancar ya jangan berharap kita juga bisa memberikan yang bagus juga terhadap kalian. Tapi kan kembali lagi bahwa regulasi. Tamu satu regulasi, kedua kan tamu tidak mendapat privilege itu bahwa tiba-tiba ada sweeping dan lain sebagainya. Diharapkan sih tamu bisa mengerti dengan kondisi saat ini dulu ya, gitu. Jadi semua kalau saya bilang sih semua harus bisa deal atau beradaptasi dengan keadaan dulu nih sekarang nih. Gitu, either lu setuju atau tidak setuju. Gini, contoh kata gini, kakak saya di Jakarta, kakak saya freak dengan yang namanya corona ini. Di rumahnya aja ada bilik disinfektan. Beli makanan dari Gojek aja dimasukin ke sinar UV dulu, baru dimakan sama dia. Sementara adiknya ini yang ya koboi-koboyan gitu kan. Kita bukan nggak takut, kita waspada. Tapi kita juga harus jeli mencari kesempatan. Kitanya sendiri yang harus bisa memberikan pengertian kepada tamu-tamu rostri atau rosterian lah ya, gue bilang ya. Rosterian ini supaya lu tetap mau dugem, lu tetap mau asik ya, you have to deal with the regulation. Dan juga ada satu regulasi yang lebih lucu ya, bukan lucu sih sebenarnya, belum terbiasa kan new normal dong. Keren deh bahasa gue. Bahwa masker itu kalau misalnya tamu tidak ada atau rosterian tidak membawa, rosterian harus mempersiapkan. Iya, itu harus kita siapkan. Lu lama-lama jadi rugi dong. Itu poin ketiga yang diberikan dari pemerintah, hafal gua. Jadi ya emang kita harus berikan, meskipun nanti di dalam pun kami gua sebagai manajer yang mungkin datang ke meja tamu, minum dengan tamu, meskipun gua juga pakai face shield ya, gua akan buka face shield sebentar, buka masker untuk minum bareng. Iya. Gitu. Dan lebih ribet. Iya, lebih ribet lagi. Nah, di satu sisi itu dari kitanya sendiri, dari internnya sendiri, kita juga harus memberikan kepada karyawan supaya tetap sehat. Iya. Gimana caranya? Kita punya cara sendiri. Jadi kita setiap datang ke venue kita harus olahraga. Kita olahraga dulu. Berarti jam 3? Jam 5 kita datang. Jam 5 kita datang sampai kita siapin satu tempat mandi khusus untuk karyawan, tempat dandan untuk karyawan segala macam. Jadi kita olahraga paling cuman freeletics atau tabata gitu deh. Ya kan? Habis itu prepare, kemudian selesai kerja juga harus mandi. Harus mandi karena apa? Karena kita sudah bersinggungan dengan orang banyak. Kita nggak mau membawa penyakit ke dalam rumah kita. Belum kalau misalkan mereka sudah punya anak kecil atau punya baby gitu kan, punya keluarga. Jadi mereka juga harus steril.
Gitu. Itu yang kita lakukan sekarang. Tapi lu bakal rugi nggak sih? Karena kan lu cut off dari. At least pokoknya kita tidak rugi. Yang penting kita tetap bisa makan. Oh ya. Seperti pembahasan kita tadi ya bahwa bulan pertama kita masih tertantang bahwa bisa. Tetapi setelah 3 bulan kita dipres oleh dunia, kita nggak ngomong pemerintah, kita dipres di dunia bahwa sedikit pun menjadi survive. Iya. Bahwa kita dipaksakan untuk seperti itu. Iya. Berarti lebih longgar dong orang ke sana, tapi dibatasi. Gitu. Sekarang aja kita juga punya regulasi bahwa tamu tidak diizinkan untuk naik ke stage ataupun nyanyi. Gitu. Jadi kalau dulu kan, ayo siapa yang mau nyanyi silakan apa segala macam gitu-gitu kan. Tapi kalau sekarang benar-benar kita ya sudah yang nyanyi ya bandnya aja. Band juga dari yang 4 biji nih band cuman di cut jadi 1 biji aja. DJ tadinya 2, kita cuman cut cuman 1 aja. Ya, barometer lu nge-cut itu bagaimana? Barometer nge-cut itu memang pertimbangan. Gue udah tahu sih namanya, cuma gue nggak ngomong doang. Ya memang pertimbangannya sangat berat ya. Pertimbangannya berat. Cuman ya kita akan memikirkan kerjasama yang kita sudah bina itu lebih erat. 1, kedua ya. Yang kedua masanya juga yang banyak lah pastinya. Gitu. Tapi yang 2 itu berarti nanti kesempatannya dilihat dari term and condition apply lah ya. Iya, gitu ya. term and condition apply. Jadi kita sudah memilih 1 band ya yang sudah kerjasamanya lebih lama, kerjasamanya juga lebih enak, bisa cincai dengan masalah budget. Ya. Karena kita juga pasti budget corona lah. Budget pandemi nggak mungkin kita langsung budget jebret sekian puluh juta. Gue jadi juga research tentang Om kan bahwa memang Roastery juga diskon promo gitu. Ya. Efektif nggak sih? Belum tahu juga ya. Ya mudah-mudahan sih bisa efektif karena mungkin bisa dijelasin ke viewer promonya. Oke. Oh boleh ya? Boleh. Oke. Kalau kita promo ini mulai dari endorse gua sampai, juga boleh. Oh boleh ya? Oh boleh. Jadi promo kita itu all bottle 30%. Tuh kan? Nah, jadi liquor, spirit, brandy, whiskey segala macam 30%, all beer 20% diskon, kemudian makanan all food itu 20% diskon. All night long. Kalau dulu kan 2 free 1, terus kemudian buy one get one apa segala macam. Sekarang all night long, semua setiap hari. All night long setiap hari udah gitu aja. Dulu masih ada tematik acara perharinya, sekarang nggak ada. Yang penting lu bersih lah. Yang penting kita semuanya bisa jalan, bisa makan, bisa senang, tamu juga senang. Iya. Gitu. Karena kan sekarang pada takut menjadi klaster lanjutan kan. Karena kan gue juga setuju kayak promo ini kita menarik, kita akui kita menarik Roasterian. Tapi kan nggak semua bisa melakukan ini kan. Tapi kalau gue mau nanya lu begini loh, berandai-andai, gue sering berandai-andai bahwa dalam berandai-andai yang positif atau negatif nih? Positif. Oh, positif ya. Kalau negatif mah sering ya. Bukan berandai-andai, berterbang-terbang gitu loh. Masa lalu itu 3 bulan lalu itu. Wow. Ya kan? Oke. Selama 3 bulan ini gue suci banget itu. Gak minum, ya kan. Itu yang gue cari kalau gue ya. Istirahat. Iya. Kalau gue istirahat dari minum karena everyday, wow. Kemarin tuh kita ya kayak lu orang IO kan, jadi lu tahu sendiri kan ritme kerja mungkin kayak 24 jam lu ada di office gitu kan. Setiap orang ketemu lu kan halo, tos. Gitu, setiap table halo tos gitu kan. Nah sekarang 3 bulan kemarin sempet yang seminggu gue minum karena supaya bisa tidur. Iya. Gitu. Ya. In a positive way. Habis itu sudah selesai, nggak ada minum lagi sama sekali. Tapi kembali lagi tadi, berandai-andai kalau misalnya dalam 3 bulan ini lu ada pemikiran yang bombastis nggak sih di Roastery? Karena kan gini loh, contohnya gini, gua as a event organizer atau entertainment, gua memikirkan podcast. Karena dengan dengan faktor-faktor yang gua jelasin lah gitu. Karena kenapa gua harus podcast? Mungkin gua bisa talk, share, and interact ke teman-teman viewer gua, bisa juga kita silaturahmi. Mungkin 3 bulan kita nggak ketemu, hari ini kita ketemu, kita bisa ngobrol dengan jarak 1,5 meter dan lain sebagainya. Ada nggak sih lu 3 bulan memikirkan seandainya plan ini tidak jalan, Roastery lu mau bagaimana? Oke, kalau kayak gitu sih memang sebetulnya belum terpikirkan karena yang ada kita hadapin sekarang gitu kan. Nanti kalau misalkan memang sambil ini kan kita lihat nih 2 minggu nih gimana nih, atau paling tidak kita lihat malam ini pertama atau malam minggu pertama tuh antusias orang tuh gimana gitu, itu bisa akan mencerminkan nanti ke depannya tuh gimana juga gitu. Nah kalau misalkan 2 minggu ini berjalan lancar ya kita sih pengennya berjalan lancar ya. Kalau misalkan tidak berjalan lancar ya gua harus putar otak secepat mungkin
what should I do? Ya. Gitu. Karena kan memang kita it's a reset game. Iya. Tapi kita nggak semata-mata bisa on track. Ya, kita juga nggak bisa tinggal diem juga. Kita harus maksudnya kalau misalkan pun ini tidak berhasil, ya kita harus tahu harus ngapain juga. Iya, mungkin gitu. ya, mungkin. Or maybe kita putar jadi restoran. Or maybe drive thru. Ya maybe bisa. Maybe kita bisa ya, bisa, karena masih di jalan. Masih di jalan. Mungkin Who knows kayak restoran, seperti mungkin yang kita tadi buka siang maybe atau mungkin seperti tadi yang kita ngobrol yang Pizza Hut ya. Iya. Omsetnya gila-gilaan. Loh, tadinya itu sebenarnya kita juga sudah mau mau delivery. Sistem delivery. Cuman kalau misalkan kita sistem delivery, kita berbentrokan dengan yang namanya duty free. Yes. Ya kan, jadi ya tetap duty free yang menang. Kayak gue selalu agak sedikit lucu bahwa gue beli kasbet di Gojek itu 35.000. Ya kan, satu kaleng, satu kaleng gitu. Iya. Makanya lucu kan. Ya sama kayak harga di restoran dong berarti ya. Iya, dan lebih baik gue ke warung dong. Iya. Dan sekerja di beberapa tempat kan masih udah boleh jualan kalau nggak salah. Jualan, tapi kan dia nggak 24 hour gitu. Iya. Tapi impian tertinggi lu kalau misalnya tidak di roastery, what you want to do? Kita from this pandemic ya? Buka usaha. Usaha apa Om? Kalau yang pasti sih perut ya. Yes. Usaha F&B. untuk perut F&B. Kalau gue pemikirannya gini loh. Ini sebagai kita gila-gilaan dong, gila-gilaan dong. Iya. Mungkin kalau di dekor tidak bisa jalan, mungkin gue ke premier, decoration premier. Kalau gue ada salah, gue udah bilang gue orang bodoh. Jadi jangan disalahkan oleh viewer dan kita hari ini hanya talk action. Kan? Ya berandai-andai. Mungkin gue akan ke Viara masjid untuk yang kan banyak tuh motif-motif unik gitu kan. Atau setidaknya mungkin buat peti mati karena kan untuk Chinese dan Kristen peti mati kan, ya? Yes, datang dari Cina kan. Setidaknya kita buat itu kita bisa menjalankan. Setidaknya produksi di beberapa kota sudah ada yang usaha peti mati deh kalau nggak salah. Iya, kan? Produksi untuk berjalan gitu. Walaupun gue juga takut ya kan. Takutnya gimana lu memamerkan di sana gitu loh. Lu kan ready stock tuh. Lu tiap hari lewat itu kan. Dan itu tertutup. Di-post kan? di Instagram pula kan ya? Iya, dijual kan. Buy to get one gitu atau apa gitu. Who knows? Buy to get one berarti dia stok dulu dong ya? Iya, untuk keluarganya ya? Iya, karena memang kita dimaksa untuk memutar otak dan juga untuk hidup yang lebih baik sih sebenarnya. Gue cuma jelasin gini yang hari Senin. Gue nggak tahu lu agree atau enggak. Bahwa kemarin kita sama Kadispar, Kepri, Pak Budi Lamar atau apalah, gue lupa lah. Iya. Ya. Tapi ini janji asejuk ini jadi joke ini mana tahu viral kan. New normal sebenarnya itu adalah yang dulunya kita udah ada. Lu tahu kan pas 911? Iya. Dan hotel tiba-tiba ada K9, ada penjagaan, ada pengecekan bom dan lain sebagainya. Di bandara yang 1 jam menjadi 2 jam. Iya. Ya kan? Dan sekarang ditambah lagi bahwa kebersihan, rapid test dan lain sebagainya. Apakah ada efek untuk F&B di roastery ke depannya? Lebih ribet? Pasti lebih ribet karena kemarin kita juga sudah syuting video untuk bikin protokol ya. Salah satunya adalah makanan itu ketika selesai di plating itu kita kasih wrapping, plastik wrapping supaya steril, higienis sebelum sampai ke tamu. Pasti akan lebih ribet. Nggak lebih gampang cover. Lebih gampang cover sih memang, cuma kan budgeting ya. Iya, budgeting kan di situ kan ada juga. Kan, kemudian ya dari itu tadi 130 seating jadi 56 seating itu kan juga bombastis. Iya, belum karyawan. Nah, masalah budget, karyawan juga pasti akan di-cut. Iya. Untuk masalah gaji ya, yang tadinya UMK tidak menjadi UMK. Itu semua divisi termasuk gua. Gitu. Gua aja sekarang nggak tahu gaji gua berapa nantinya. Tergantung dari revenue. Dan juga mungkin saweran akan berkurang. Saweran akan berkurang karena pay non cash. Iya, kan? Makanya gitu. semua orang berkurang. Nggak mungkin lu di sini ada barcode. Iya, kemarin kita kita briefing sama anak-anak pay non cash. Wah, Pak, terus kita cari duitnya gimana ya? Udah gimana lagi? Tapi mungkin ada ide baru. Lu buat tag. GoPay individual ya gitu. Barcode Goban. Lumayan nggak terasa kan? Bisa. Who knows, new normal man. Kita ngomong inovasi. Virtual, kan? Iya, kita ngomong inovasi sekarang kan. Kayak Zoom, who knows bisa kaya mendadak kalau kita dulu buat kayak gitu ya. Kita juga nggak terkenal karena dia orang gua nggak salah dia orang Cina ya. Kalau nggak orang Cina yang lama di Amerika.
Yang apa tuh? Zoom, pemilik Zoom. Oh, pemilik Zoom. Oh, belum kenalan sih. Gua kemarin udah sempat kenalan tapi nggak dibalas sama dia. 4 miliar. Oh, apanya 4 miliar income-nya selama 3 bulan. Wow. Pada awalnya biasa doang. Iya, cuman gara-gara itu ya. Cuman gara-gara pandemi ini ya. Dan kembali lagi, 1.000 hanya satu. Skype? Iya, Skype. Oh, Skype. WhatsApp call juga nggak ini, ya kan? Memang kita dipaksa untuk lebih ke digital sih lebih sebenarnya. lebih kreatif gitu. Iya, betul. Walaupun memang mau nggak mau kita harus berkreativitas untuk bisa survive Hunger Games. Hunger Game ya. Hunger Games. Jadi siapa yang kuat ya dia yang bertahan. Ya. Mungkin ini sekarang lagi kayak herd immunity gitu, karena kan pemerintah juga udah lagi mungkin udah tipis lah ya, mungkin udah tipis bawah nih. Gitu. Ya itulah yang harus kita hadapi sekarang. Mau nggak mau, we have to deal with it. Any promo you can say? Ya promo sih seperti yang tadi ya, kita kalau masuk free entry, emang nggak pernah bayar sih yang pasti. Promo all bottle kita diskon 30%, kemudian all beer kita diskon 20%, all food kita diskon 20% juga. All night long. Jadi you have to come. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kita ada band dengan Seven Soul, DJ menyesuaikan budget ya. Jadi Rizky Risman agak bersabar. Ya. Dan juga mungkin dan band-band kita yang lain juga sudah diambil dengan kafe-kafe yang lain ya. Gitu akhirnya kita bisa berbagi dengan kafe yang lain kan. Ya, gitu. Jadi gua ngambil si Seven Soul, yang lain juga dapat band yang bagus juga. Gitu. Ya mungkin para viewer hari ini gua juga menitip pesan bahwa please support Roastery, please support other cafe. Iya. Kalau misalnya lu memang mau keluar, mau entertainment, come ke Roastery atau cafe lain, maybe paling tidak itu bisa mensupport teman-teman pemusik kita, ya, dan teman-teman kita yang bekerja sebagai waiters, kasir dan segala macam untuk bisa bertahan hidup karena mereka juga punya keluarga dan walaupun tidak punya cicilan. Walaupun tidak untuk uang, tapi setidaknya moral. Iya. Semua sama dapat gitu. Spirit ya. Iya, spiritnya. Bertahan untuk hidup. Iya. Jadi memang ini juga mungkin para viewer kalau hari ini datang mengucapkan Gogata Podcast mungkin dapat 1 shot Cipas. Maybe. I don't know. Yang punya stiker ini aja ya. Nggak terasa. Udah selesai ya? Hampir lah. Berarti abis ini ke finance gue ya? Iya, ke finance. Oke. Langsung ambil cek. Ceknya dicairin bulan 12. Om, seperti biasa segmen terakhir ada pertanyaan cepat. Boleh minum dulu nggak? Boleh. Aduh. Gue juga mau minum dulu. Acara ini disponsori Rapida Packaging. Dan kedepannya Roastery. Amin. Gue sih masih berharap sih. Iya. Oke, kita mulai. Square or Roastery? Roastery dong. 5.0 Seven Soul. Seven Soul. Berarti 5.0 tidak dibutuhkan. Dibutuhkan kalau sudah kembali normal. Oh, sorry. Sorry ya. Gua tadi kiranya begitu. Karena Seven Soul sudah yang terpilih sekarang. Karena gue sebagai host harus cepat. Iya. Untuk ambil keputusan gitu. New normal atau back to normal? Back to normal. Berarti tidak menurut new normal. Loh, enggak dong. Omnya itu ya, gue nggak ngomong Roastery ya. Iya. Om gue bilang. Iya, maksudnya gini. Tetap new normal gue jalani, tetapi revenue back to normal. Alasan aja. Iya dong. Alasan. Kan biar bisa hidup hedon lagi. Om, jika ada kesempatan buka cabang atau renov tempat? Buka cabang. Di? Batam juga. Paling tidak biar bisa sharing profit, boleh Pak? Boleh Pak, saya jadi salah satu pemegang saham Pak. Nanti gue share linknya. Lu kirim ke pimpinan gitu loh. Iya. Karena kan yang subscribe belum banyak. Tapi kan ini talk share internet. Lu langsung kirim aja. Nanti lu kirim gua linknya, ntar gua edit untuk yang sharing profit aja. Gua ngajarin lu satu ya Om ya, walaupun lu lebih senior kan. Lu kirim habis itu lu bilang, sorry Pak salah kirim, tapi lu jangan delete. Oke. Iya. Part terakhir aja. Iya. Oke, yang terakhir, gaji tinggi tapi sepi atau gaji rendah tapi rame? Gaji tinggi tapi sepi atau gaji rendah tapi rame? Gaji rendah tapi rame. Oh, come on. Iya, karena gue senior. pernah di Jakarta waktu itu sempet gaji waktu itu tahun berapa ya? 2004. Enggak lah, gue lahir kan 94. Anjir. Iya. Jadi gaji 3 juta tahun 2000-an itu udah gede. Iya. Tapi gue nggak ngapa-ngapain itu nggak enak loh. Iya.
Makanya gue bilang lu salah satu manajer senior yang mempertimbangkan tua ini. Maksudnya ya. Lain sisi bahwa mempertimbangkan crowd itu penting. Iya. Oke, thank you so much Om atas waktunya. Thank you for supportnya. Stay healthy, stay positif. Wah, closing gua diambil ini, Bro. Oh, nggak boleh ya? Soalnya gini, sebelum okay. pandemi pun gue juga selalu bilang kalau selesai conversation plastik kayak gue kayak gitu juga. Yes. Thank you so much Om. Gua salut sama lu. Sukseskan terus roasterinya. Jangan kemana-mana di Batam aja. Sukses juga buat Gokata ya. Oke. Dan subscribe-nya banyak. Yes, amin. Thank you para viewer. Jangan lupa like, share, and subscribe di Instagram kami gogata.batam dan juga YouTube kami. Please subscribe and comment and like also di Gogata Event Planner. Kita udah ada 11 episode sampai 12 episode per hari ini. Jangan lupa untuk para viewer, stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you.